Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Miftah memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silakan berdiri. Semua berdiri. Kita menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Coba tengok kanan kiri sebelah depan. Semua berangkat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Eka mau tanya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab apa ya? Persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam atau persaudaraan umat Islam. Nah, diantaranya kita juga ada persaudaraan umat Islam sedunia. Masih ingat Mas Miftah? Apa? Iya. Hah? Persaudaraan umat Islam seluruh dunia ya, itu ada. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang sedunia. Ayo, dalam peristiwa apa atau pas apa? Apa Mas Miftah tadi? Haji. Ibadah haji ya. Ibadah haji itu dapat mempertemukan kita dengan orang-orang Islam sedunia. Luar biasa ya. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang ukhuwah Islamiyah, sekarang Bu Eka lanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang ibadah haji ya. Ada saudaranya yang sudah naik haji? Sudah belum? Belum. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji, mendapat panggilan dari Allah untuk berkunjung ke rumah Allah. Amin ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ibadah haji yaitu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji, dan menemukan hikmah dengan adanya ibadah haji ya. Nah, sekarang siapa yang tahu pengertian haji menurut bahasa? Apa Mas Miftah? Menyengaja. Menyengaja. Mas Miftah lagi, ayo yang lain. Apa artinya? Menyengaja.
Sengaja. Siapa yang tahu menurut istilah itu apa? Apa Mbak Atifah? Haji artinya menyengaja datang ke Baitullah untuk melakukan Pinter sekali. Menyengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat atau rukun tertentu. Luar biasa ini ya. Jadi menurut bahasa artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah sengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah ya, di mana itu kiblat kita ya, untuk melakukan serangkaian ibadah haji dengan syarat tertentu. Oke, lanjut ya. Nah, ayo, siapa yang tahu apa itu syarat ibadah haji? Apa saja syarat ibadah haji yang harus dilakukan? Syaratnya apa? 1. ihram Ihram. Syarat haji Islam. Harus beragama Islam. Kelompok sini kok diam saja. Yo, syarat haji yang pertama apa tadi? Islam. Berarti kalau selain orang Islam boleh tidak? Tidak. Bisa dilaksanakan oleh orang Islam sedunia. Yang kedua apa? Berakal. Berakal di sini maksudnya apa? Ayo. Ya, tidak gila atau sehat jasmani dan rohaninya juga sehat. Iya, harus sehat badan, sehat rohaninya, hati, pikirannya juga harus sehat. Itu syaratnya. Termasuk syarat haji. Yang ketiga apa? Balik. Siapa yang tahu balik itu apa? Iya, sudah dewasa atau sudah masuk balik. Siapa yang tahu usia balik bagi orang Islam, laki-laki atau perempuan? Berapa tahun? 15 tahun. Nah, misal Mbak Rere usianya masih 12 tahun. Terus dia head, dia belum usia 15 tahun. Sudah dapat disebut sebagai balik belum? Sudah, karena dia sudah head atau sudah mudur ya. Nah, kalau Mas Tegar, misalnya Mas Tegar usianya 13 tahun. Mas Tegar sudah mengalami mimpi basah. Berarti sudah dapat disebut balik belum? Sudah. Berarti kalau melaksanakan haji sudah boleh? Boleh, sudah balik ya. Nah, terus selanjutnya apa nomor 4? Mampu, artinya kuat fisiknya, awake kuat. Karena kalau melaksanakan ibadah haji itu sangat berat ya. Iya, di sana cuacanya beda dengan cuaca kita di sini ya. Cuacanya lebih panas. Kalau di Madinah itu panas, kalau di Mekah itu agak sejuk ya. Nah, tapi kita harus mempersiapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Karena nanti di sana kita akan melaksanakan semua rangkaian rukun haji dan itu harus dilaksanakan. Jadi harus membutuhkan fisik yang sangat sehat sekali ya. Yang selanjutnya apa? Rukun haji ya. Rukun haji yang pertama itu apa? Ihram. Itu nanti kalian memakai baju ihram. Iya. Selanjutnya wukuf di Arafah ya. Terus selanjutnya sa'i, tawaf ibadah, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, ini wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Iya, apabila melanggar maka akan didenda atau mendapat sanksi untuk menyembelih kambing. Nah, ini tadi syarat wajib haji yang pertama ihram. Wajib haji ya, ihram.
dari miqat, yaitu memakai pakaian ihram atau yang tidak terdapat jahitan, tidak ada jahitannya, ya. Itu dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Itu harus menggunakan pakaian atau baju ihram. Kalau tidak memakai nanti tidak sah, karena itu termasuk wajib haji. Yang kedua, apa? Ya, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam 10 Zulhijjah. Biasanya yang berangkat haji atau ibadah haji di sana mendirikan tenda-tenda dan bermalam di sana pada malam 10 Zulhijjah. Yang ketiga, ya, melempar jumroh Aqobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya, ya, ya, iya, melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu diantaranya jumrah ula, wusta, dan aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan melempar 7 kali tiap jumrah. Yang kelima, ya, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keenam, selanjutnya, ya, ya, tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Kenapa disebut tawaf wada? Mengenang masa Rasulullah ketika melaksanakan haji terakhir, ya, atau haji wada. Kenapa kok disebut haji terakhir? Ayo, siapa yang tahu? Karena Rasulullah kenapa? Sakit. Iya, karena setelah beliau melaksanakan haji yang ini terakhir, beliau sakit dan meninggal dunia. Makanya haji yang ini disebut haji yang terakhir atau haji wada, karena beliau setelah melaksanakan haji yang terakhir itu dia beliau sakit dan sampai meninggal dunia. Betul. Yang ketujuh, iya, yang ibadah haji atau yang sedang melaksanakan ibadah haji itu harus menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Karena kalau di sana, kalau melanggar aturan yang sudah berlaku, itu nanti akan mendapat denda atau dam sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi harus hati-hati, ya. Nah, setelah melaksanakan haji itu ada hikmah atau yang dapat diambil dari ibadah haji tersebut. Apa yang pertama? Iya, menjadikan hati ikhlas, pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ya, jadi senang memberi, ya, membantu, ya, karena di sana itu bareng-bareng, Mas, Mbak, ya. Kalau ibadah haji itu di sana bersama-sama, ya. Hai, satu kamar, berapa orang, ya. Dan itu harus saling membantu, ya, saling memberi, ya. Nah, sesama orang Islam. Yang kedua, selanjutnya apa? Ya, dengan melaksanakan haji itu membuat kita kembali fitrah seperti bayi lagi.
kalau bayi yang baru lahir itu punya dosa tidak? Tidak, masih suci. Nah, begitu juga ibadah haji. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji, nah kita dianggap atau sudah tidak mempunyai dosa, bersih seperti lahir, seperti kita lahir ke dunia, belum punya dosa sedikit pun ya. Lanjut, apalagi? Iya, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Kenapa? Karena kalau naik haji itu zaman sekarang ya membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak sedikit ya. Nah, kalau sekarang itu kalau mendaftar haji ya, satu orang itu 25.100.000 itu satu orang. Kalau kalian pengen 2 orang berarti berapa? 150 juta 400.000 ya. Pengen mboten? Pengen tidak? Pengen ya, semua pengen ya. Nah, dengan seperti itu jadi menumbuhkan sikap rela berkorban. Aku nek pengen haji kudu iso ngumpulke duit semene ya. Dan setelah itu nanti saya harus menjaga kesehatan, berdoa ya. Karena sekarang haji itu menunggu sangat lama sekali ya. Karena antri ya, tidak seperti dulu ya. Nah, terus yang selanjutnya apa? Iya, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Ya, karena kalau melaksanakan haji itu di sana 1 kali sholat aja seperti kita di sini sholat sampai 100 kali. Ya, pahalanya besar tidak? Ya. Besar. Padahal kalau ibadah haji di sana berapa hari? Siapa yang tahu? 40 hari. Pinter. 40 hari lama tidak? Lama. Kalau umroh paling hanya 8 hari, 10 hari, 12 hari. Nggih. Kalau ibadah haji itu selama 40 hari. Di sana kalian bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Iya, kiblatnya orang Islam itu di Mekah ya. Kita sholat di sana 5 waktu lah, sholat 1 kali aja pahalanya banyak sekali, apalagi 1 hari berapa kali? 5 kali, dikalikan berapa hari? 40 hari dikalikan 100, banyak tidak? Banyak sekali, luar biasa. Nah, di sana itu pokoknya kalau sudah sampai sana itu waktu yang sangat luar biasa untuk kita beribadah kepada Allah karena pahalanya lebih besar ya. Nah, terus yang selanjutnya ya, membangun persaudaraan Islamiyah sedunia atau dunia. Ya, tadi sudah disinggung di pertama ya. Kenapa? Karena nanti kita di sana itu akan bertemu dengan banyak orang Islam sedunia, tidak hanya orang Indonesia, tapi mana saja ya? Dari mana saja sedunia? Mana? Ada dari Sulawesi itu Indonesia, luar Indonesia, oh Malaysia, terus India, terus Qatar, mana lagi? Hah? Palestina, mana lagi? Amerika, ayo apa lagi? Hah? Mana? Tes itu apa? Hah? Orang Turki, orang mana lagi? Apa tadi Mbak Dila? Hah? Oh ya, Afrika. Ya, padahal orang Indonesia itu kecil-kecil ya.
Ya enggak? Orang Indonesia itu kecil-kecil loh. Coba kalau kalian di sana bertemu dengan orang Amerika, Afrika, tinggi sekali, ya. Nah, itu nanti kalian bisa bertemu dengan mereka, bisa berbicara, berjabat tangan, ya. Iya, senang tidak? Seneng bisa bertemu dengan orang Afrika sing orangnya hitam tinggi, ya, orang Amerika, Malaysia, Palestina, orang Mesir sana ada, Brazil, Qatar, luar biasa, India, ya, India bisa bertemu dengan orang India, luar biasa, karena di sana itu semua akan berkumpul untuk beribadah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Luar biasa, ya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tentang Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Perhatikan ya. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahallul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram. Mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan. Membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumroh Aqabah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh Aqabah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh Aqabah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak luas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ibadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita.
dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Iya, sudah lebih jelas ya? Iya, paham nggih? Paham ya? Paham. Oke. Pada ngantuk apa ya? Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Oke, biar nggak ngantuk, kita nyanyi dulu ya. Sambil tepuk tangan boleh. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Satu kali lagi. Ayo tepuk tangan. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Oke, sudah cukup. Masih ngantuk? Oh tidak ngantuk ya? Semangat ya? Masih semangat? Masih luar biasa. Nah, kita tadi sudah mendengarkan materi, melihat video ya. Nah, sekarang Bu Eka mempunyai tugas untuk kalian semua. Sudah Bu Eka bagi kelompok ya? Ya, ada berapa kelompok?
4. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti Bu Eka beri satu kelompok satu ya. Ada tugas dari Bu Eka. Silahkan kalian kerjakan bersama teman satu kelompok ya. Nanti diberi nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mengerjakannya bersama-sama, berdiskusi ya. Jangan hanya satu anak yang mengerjakan, tapi bersama-sama. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban ya. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, silakan diberi nama kelompok, kelompok 1, 2, 3 atau 4. Terus diberi kelas. Kelas berapa ini? 5. Kelas 5. Oke. Kalau sudah, silakan mulai mengerjakan. Materinya dari tadi, materinya sudah. Materinya ya. Ayo dicari di materi. Iya. Coba itu ada gambar Islam. Nah, penjelasan Islam itu apa toh? Ya, Islam. Berarti kalau selain orang Islam boleh tidak? Boleh tidak. Yuk dikerjakan. Ya. Berakal, tadi berakal. Berarti tidak apa? Tidak gila. Iya, ditulis. Penjelasannya seperti itu. Misalnya Islam. Gambar orang Islam yang boleh melaksanakan haji itu Islam. Ya, selain Islam berarti tidak boleh ya, atau tidak wajib ya. Terus yang bawahnya berakal. Di sini penjelasannya tadi apa? Kalau berakal itu Tidak gila. iya, sehat jasmani rohani, badannya sehat, pikirannya sehat ya. Ya, sah. Misalnya Islam, orang Islam. Nah, kata penjelasannya selain orang Islam berarti tidak wajib. Berakal, tidak gila ya, balik, sudah dewasa, umur 15 tahun itu ya. Ya, bisa Mas Miftah dan teman-teman. Udah ya, mudeng ya, bisa. Iya, Ditulis berapa? iya ditulis, pintar. Kerjasama. Duduk. Gini Mas Miftah. Haji bagi orang gila. Dah, ayo bekerja sama. Lima 15 menit ya. Tidak boleh lebih ya. Ayo usahakan. Gak cepet nulisnya. Ya, yang nulisnya cepet. Ada kesulitan? Kesulitan tidak? Tidak. Oke. Ayo. Ada yang membacakan? Saya? Gantian nulisnya, kalau nulis capek gantian. Simpel aja jawabannya. Mbak Dila, aman? Bisa ya? Oke, agak cepet Mbak. Balik, sudah dewasa, umur berapa?
Tadi sudah disampaikan toh? Ayo agak cepat. Ayo agak cepat. Ada yang bacakan ya. Mudah ya? Mudah ya? Iya. Ayo. Apa? Iya, berarti ini yang disiap ini berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Iya, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Putaran yang dimulai dari sujud Hajar Aswad dan diakhiri sampai Hajar Aswad pula ini. Iya. Ini berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali sampai Hajar Aswad loh Mas. Sampai Hajar Aswad ini. Sampai sini kan ini dari sudut Hajar Aswad sampai Hajar Aswad pula. Berarti kan muter 7 kali. Bagaimana Mas Evan? Kesulitan? Kita nanti yang apa? Yang tawaf ifadah ini ya Mas. Dari berjalan sampai Hajar Aswad. Ya, jawabannya ya. Ya. Nih. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Ada yang sudah selesai? Dan teman yuk nanti gantian oleh Sandra. Jumroh yang mana Bu? Apa? Yang jumroh banyak banget ya. Yang mana sih? Melempar jumroh berarti melempar jumroh itu nah ini tuh nih ya nah ini wes tekan gini gitu ya ya Udah ada yang selesai? Kurang berapa? Kurang berapa kelompoknya Mas Evan? Kurang berapa? Oh masih kurang banyak. Mbak Dila kurang berapa Mbak Dila? Kurang 3. Sini kurang 1. Mas Miftah kurang berapa kelompoknya Mas Miftah? Kurang 1. Oh masih kurang 4. Ya.
Udah ya? Udah, materi kelas 5 ya, bab 5 ya. Ketemu nggak? Ketemu tah? Gantian? Iya, tahalul gini. Kamu kok nulisnya kok kayak gitu tangannya? Sampai ini aja. Ini tekan rambut wedok. 3 helai rambut. Ya. Dan, Nih, wajib haji, gantian. Wajib haji. Wajib haji yang pertama apa itu? Apa itu? Ihram dan mikot. Mana ihram dan mikot? Iya ini. Berarti apa? Mikot. Ihram dan mikot artinya batas waktu dan tempat dimulai ibadah haji. Ini ada mikot zamani, mikot ini diengges rapid. Enggak simpel aja. Disimpel aja ini baik. Sudah selesai? tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Dalam? Sudah? Oke. Ya, sebentar nanti dipresentasikan. Ya, nunggu temannya dulu sebentar ya. Temannya masih ada yang kurang. Mas, lampunya Mas Evan kurang berapa? Oh iya, kurang 2. Oke. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Tunggu sebentar. Iya, langsung. Ini. Ngelempar jumroh. Sudah, oke, kelompok 4 sudah, tinggal menunggu kelompok 2. Sebentar, sabar dulu ya. Nah, boleh sambil diteliti lagi. Coba, sudah betul apa belum jawabannya? Ini duduknya. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki baliknya apa? Iya, ditambah. Ini kan perempuan ya, ini laki-laki. Ya, sudah? Oh, 1 lagi ya. Mereka lihat sini.
kan? Lihat. Sabar. Kita lihat dulu. Nanti bisa diedit tuh. Diedit tuh nanti kalau aku salah. Iya. Sudah? Oke, sudah semua. Coba perwakilan maju ke depan kelompoknya Mbak Dila untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan bersama-sama. Yuk, maju. Kelompok 4. Semua maju. Semua kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3. Yuk. Coba sini maju. Nah, tadi sudah dikerjakan bersama-sama ya. Nah, sekarang dibaca. Ayo, syarat wajib haji. Yang pertama apa? Islam. Maksudnya apa? Tidak wajib haji atau tidak sah untuk melaksanakan ibadah haji selain. Iya. Syarat wajib haji yang pertama Islam. Berarti selain orang Islam tidak wajib untuk melaksanakan haji. Terus yang kedua apa? Coba dibaca, Mbak. Berakal. Maksudnya berakal apa? Iya, tidak gila atau sehat jasmani dan rohani. Coba yang selanjutnya. Balik. Balik itu apa, Mbak? Pinter ya. Balik yaitu usia 15 tahun. Kalau bagi perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu sudah disebut balik. Ada lagi? Iya, rukun haji yang pertama ihram, memakai baju ihram ya, yang tidak ada jahitannya dari awal sampai akhir. Boleh duduk. Duduk Mbak, sudah, terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Mbak Atifah apa Mas Evan ya? Mbak Atifah, maju. Ayo, maju, berempat. Kelompok 4. Presentasikan hasil kalian berdiskusi dengan satu kelompok ya. Dibaca rukun haji. Ya, yang pertama ihram tadi ya, memakai baju ihram, membacanya. Terus wukuf. Untuk memperbanyak berzikir dan berdoa. Iya, berdiam diri dan memperbanyak zikir dan berdoa. Ya, lanjut. Apalagi rukun haji? Tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ya Mas Miftah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Pinter. Ya, lanjut. Iya, tahalul. Tahalul apa tadi? Menggunting 3 helai rambut. Tapi kalau orang-orang biasanya kalau sudah pulang haji itu malah gundul ya, dicukur semua. Setelah memotong 3 helai terus dicukur semua, tapi tidak semuanya, ada yang sampai dipotong semuanya sampai gundul ya. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompoknya Mas Evan, maju Mas Evan sama kelompoknya. Ayo, hasil dipresentasikan hasil kalian berdiskusi. Nah, tadi kurang mana? Iya. Nah, wajib haji yang ketiga, Pak. Ihram dari mikot. Iya, ihram dari mikot. Apa itu? Ihram dari mikot artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji.
Iya, lanjut. Melempar jumroh. Iya, betul. Terus lanjut. Tawaf wada apa? Iya, tawaf atau yang perpisahan ya. Ya, karena akan meninggalkan Mekah atau sudah selesai. Sudah? Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kelompoknya Mas Miftah, ayo maju. Coba presentasikan hasil kalian. Maju ke depan. Ya. Syarat wajib haji. Ya, apa saja? Islam. Tidak wajib pergi haji atau tidak sah selain orang Islam. Ya. Lanjut. Berakal maksudnya apa? Tidak wajib haji bagi orang gila. Iya, tidak wajib bagi orang gila karena orang gila nggak ada ya haji karena akalnya nggak sehat. Ayo, balik. Tidak wajib haji atas anak-anak. Ya, tidak wajib haji atas anak-anak. Ya, berarti kalau anak-anak belum wajib ya. Kalau sudah balik boleh. Yuk. Ya. Ayo. Ya, lanjut. Apalagi? Wukuf. Berdiat diri untuk mempertanya, berzikir dan berdoa. Ya. Lanjut. Tawaf. Berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Pertama putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri sampai sudut Hajar Aswad. Ya, bentar. Ya, tadi Mbak jawabannya macam-macam ya. Nah, ini kelompoknya Mas Miftah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad ya, dari Hajar Aswad muter. Yuk nanti sampai ketemu lagi di Hajar Aswad lagi selama 7 kali ya. Ada lagi? Tahallul. Mencukur atau menggunting 3 helai rambut. Iya, ya, oke, sama temannya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Ya, paham ya? Sudah paham ya apa itu syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji. Oke, semua jawabannya banyak yang betul ya. Berarti kalian sudah paham. Paham toh? Paham. Mudah tidak? Mudah ya. Ya. Kiranya hanya itu yang dapat Bu Eka sampaikan. Tapi sebelum Bu Eka tutup, Bu Eka pasti punya tugas satu lagi untuk individu. Tugas sendiri ya. Tadi sudah tugas kelompok ya. Nah, setelah ini Bu Eka beri tugas individu. Kalian mengerjakan sendiri. Nanti kalau sudah baru kita bahas. Oke? Nah, kelompok 1 diberi nama ya, diberi nama ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang dikerjakan secara mandiri sendiri ya. Oke, jangan lupa diberi nama sama nomor urut absen ya. Oke, pilih jawaban yang paling tepat. Boleh. Oke, bisa mulai. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Dibaca. Dibaca. Tidak membuka buku. Dibaca. Ya. Dibaca sesuai dengan apa yang kalian ingat
yang tadi sudah Bu Eka sampaikan. Oke? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun udah ada jawabannya, dibaca ya. Kalau ada soal yang kurang jelas boleh bertanya ya. Soalnya ada berapa itu? Ada berapa? 10. Nanti yang betul semua nanti nilainya 100. Apa Mas? Kan menyengaja, tapi ini enggak itu. Mana? Datang menziarah kan enggak menyengaja deh. Dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuan merupakan mantan dari datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai haji ya, tetap Mas. Iya. Sudah putih ya Mas? Udah ya, kasih ya. Ya, setruk. Setruk. Oh. Ini ada jawabannya di sini. Mudah ya? Udah, bisa ya? Bisa. Sudah selesai? Belum. Sudah? Mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah semua? Iyalah. Ya. Sudah semua? Sudah. Coba kita bahas ya. Coba semua dikumpulkan dulu. Satu kelompok di sini. Ya, dikumpulkan satu kelompok ya. Nah, nanti Bu Eka nilai. Bu Eka bahas satu persatu. Dikumpulkan jadi satu dulu, ya. Diletakkan di tengah sini. Mas Tegar kurang. Oh, kurang 2. Ditumpuk di tengah. Kalian mendengarkan Bu Eka. Oh. Ya, ditumpuk dulu di tengah. Sudah semuanya? Oke. Sudah dikumpulkan semua ya. Nah, Mas Miftah diletakkan di sini Mas Miftah. Lembar kerjanya diletakkan di sini sudah. Sekarang perhatikan Bu Guru. Ya, nanti Bu Eka nilai ya. Ya. Coba Bu Eka bahas nomor 1. Haji menurut bahasa artinya A. Berziarah, B. Berwisata, C. Mendatangi, atau D. Sengaja mengunjungi. Sengaja mengunjungi ya. Nomor 2. Rukun Islam yang kelima. Ayo Haji, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Pinter, jawabannya berarti benar. Yang kelima yaitu haji. Soal ketiga, datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuan merupakan pengertian dari apa? Umroh, haji, pengajian, atau berhibur?
Haji ya. Nomor 5, tawaf. Tawaf yang merupakan rukun haji. Itu tawaf apa? Oh, tawaf ibadah ya, benar. Dalil tentang haji terdapat pada surat apa? Al-Imran ayat 97, betul. Terus yang keenam, berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian mikot. Pengertian dari apa? Ihram, pinter. Lanjut, rangkaian ibadah haji yang pertama apa? Ihram. Yang kedelapan, umat Islam diwajibkan melakukan ibadah haji berapa kali selama hidup? 1 kali. Tapi kalau ada yang 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kalau mau antri ya. Kalau mau cepet pakai haji plus ya. Haji plus aja harus menunggu waktu beberapa tahun dan itu juga lebih mahal ya. Sampai 280 juta satu orang. Itu aja masih menunggu 5 sampai 10 tahun ya. Minimal 1 kali ya. Ya, yang ke-9, pada tanggal 9 Zulhijjah dilakukan kegiatan apa? Wukuf di mana? Di Arafah ya. Yang terakhir soal 10, banyaknya berjalan di antara Bukit Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Kenapa? Itu untuk mengenang siapa? Hah? Yang lari-lari mencari air dari Safa ke Marwah? Siti Hajar. Ibunya siapa? Ismail. Pintar ya, luar biasa. Paham ya? Paham? Mudeng? Mudeng. Matahari haji semua paham ya? Iya. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Apa Mbak Atifah? Kenapa kalau sekarang kok haji lama? Kenapa, ada yang tahu? Nah, karena kalau haji zaman sekarang itu yang mendaftar itu banyak sekali. Karena ekonomi orang-orang sekarang dengan ekonomi orang dulu itu beda. Kalau orang dulu itu makan saja sulit. Mereka apalagi untuk berpikir naik haji itu mungkin tidak terpikir ya. Nah, tapi kalau sekarang itu ekonominya itu luar biasa. Bahkan setiap hari itu ada yang mendaftar haji, tidak hanya 1 orang. Makanya sekarang nunggunya lama. Kalau sekarang daftar aja bisa nanti berangkatnya tahun 2050 ya. Ya, itu bisa mundur bisa maju. Kalau dulu karena jarang yang mendaftar haji, dulu tidak pakai pesawat kalau zaman dulu ya, itu pakainya kapal. Nah itu lama. Nah, makanya banyak orang ya tidak mendaftar ya, itu ya karena ekonominya berbeda dengan ekonomi orang dulu dan sekarang ya. Ada lagi? Sudah paham? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi ya. Ya, terus nah, Bu Eka mau tanya, kesimpulan pembelajaran haji hari ini apa? Kesimpulannya? Iya, apa Mbak? Ya, kesimpulannya ibadah haji itu wajib dilaksanakan untuk orang-orang yang mampu secara fisik atau finansial ya. Terus menumbuhkan rasa rela berkorban karena haji itu memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik ya, harta dan fisik. Oke? Nah, terima kasih.
Kiranya hanya itu yang bisa Bu Eka sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Eka menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Senang, alhamdulillah. Besok kita sambung lagi di hari yang lain ketika sudah masuk jadwalnya Bu Eka ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.